Ya, selamat malam semuanya. Ya, kembali kita berjumpa lagi di dalam forum studi bersama di dalam rangka mempersiapkan Sinode Uskup tahun 2023. Dan pada malam hari ini kita sampai ke hari Selasa yang ketiga. Mari kita buka pertemuan kita dengan doa. Doa untuk Sinode Ad Sumus Sancti Spiritus. Mohon kesediaan Lucy untuk memimpin doa. Siapa sih doa lagi? Lucy. Aku nanti wae nelpone ya. Oke. Apa mati? Nah, teman-teman terkasih, marilah kita awali pertemuan kita hari yang ketiga ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa, jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula Kau berpihak mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Lucy yang sudah membuka pertemuan kita dengan doa. Dan ini adalah agenda kita. Kita sudah melewati dari halaman 1 sampai dengan halaman 23. Dan malam hari ini adalah halaman 25 sampai dengan halaman 35. Mari kita melangkah ke dokumennya. Halaman 24-nya apa isinya judul? 24-nya kosong. Oh. Udah jangan deket-deket kamera, kelihatan jerawatnya. Siapa? Di mute dulu bro, mute. Ya, nah seperti itu. Jadi kan tidak harus aku melihat jauh. Sebuah dinamika pertobatan ganda. Tidak melihat. Mbok dibesarin dikit yo. Tidak membaca aku. Nah, ini yang halaman ditanyakan, gambar ini isinya. Oke. Silakan, siapa yang mau memulai? Yang telat datang. Oh gitu ya. Siapa yang telah datang itu? Antonia ya? Belum masuk dia mah. Oh, malah belum masuk.
Ya baiklah kalau begitu. Sebuah dinamika pertobatan ganda. Petrus dan Cornelius. Kisah 10. Aduh tulisannya. Episode ini pertama-tama mengisahkan tentang pertobatan Cornelius yang bahkan menerima semacam isyarat. Cornelius seorang kafir, sangat mungkin seorang Romawi. Perwira berpangkat rendah tergabung dalam barisan tentara penjajah yang menjalankan profesinya atas dasar kekerasan dan pelecehan. Namun ia sendiri mengabdikan dirinya pada doa dan amal kasih. Demikian ia mengembangkan hubungan dengan Tuhan dan peduli terhadap sesamanya. Di rumah Cornelius inilah malaikat Tuhan masuk secara mengejutkan, menyapa sang perwira dengan namanya dan mendesaknya untuk mengutus kata kerja misi. Para pelayannya ke Java untuk memanggil kata kerja panggilan Petrus. Narasinya kemudian berubah menjadi pertobatan Petrus yang pada hari itu juga mendapat penglihatan. Sebuah suara memerintahkannya untuk menyembelih dan memakan binatang-binatang yang beberapa di antaranya tidak tahir. Ia menanggapi dengan tegas, "Tidak, Tuhan, tidak." Kisah bab 10 ayat 14. Dia tahu bahwa Tuhanlah yang berbicara kepadanya, tetapi dengan tegas ia menolak karena perintah itu menghancurkan prinsip hukum Taurat yang tidak dapat dicabut dari identitas agamanya, dan yang menyatakan cara memahami pemilihan seseorang sebagai pembedaan yang melibatkan pemisahan dan penyingkiran dari orang bangsa-bangsa lain. Oke, kita lihat dulu. Ada ide mana yang akan diberi tanda? Tadi cuma baca jadi enggak ini belum stay ya. Kalau saya sih ini tertarik ada seperti kontradiksi ya di Cornelius ini loh. Dia katakan menjalankan profesinya atas dasar kekerasan dan pelecehan. Namun ia sendiri mengabdikan dirinya pada doa dan amal kasih. Itu aku melihat ada kontradiksi di situ tuh. Di satu sisi dia menjalankan profesi dengan kekerasan dengan pelecehan, tapi di sisi lain itu doa gitu loh dan amal kasih. Itu sih aku melihatnya itu. Bisa. Yo, lanjut. Di garis bawah enggak? Biasanya di garis bawah. Nah, sekarang kita nggak tahu doanya kepada apa, karena kan dia dikatakan kafir kan. Kalau ini ada kata malaikat Tuhan masuk secara mengejutkan menyapa sang perwira dengan namanya. Kan kita ingat pada kisah panggilan bahwa Tuhan memanggil itu pasti dengan nama ya. Aku kira ini Muji. Apa? Sangat mungkin seorang Romawi. Perwira berpangkat rendah tergabung dalam barisan tentara penjajah. Yang dimaksudkan tentang atas dasar kekerasan dan pelecehan itu barisan tentara penjajah kan? Tetapi dia sendiri tidak melakukan itu menurut saya. Karena namun ia sendiri mengabdikan dirinya pada doa dan amal kasih. Artinya dia berada di dalam sarang penyamun menurut saya. Dibaca dari kata mana? Ini kan dia kan perwira. Iya. Kan dia perwira. Ya, oke lah. Kan ya, kan Cornelius seorang kafir, sangat mungkin seorang Romawi, perwira. Dia pangkatnya perwira. Ya kan? Perwira yang berpangkat rendah. Tergabung dalam barisan tentara penjajah yang menjalankan profesinya. Ini menceritakan tentang barisan tentara penjajah loh. Bukan menceritakan tentang si Cornelius, tetapi Cornelius berada di sarang penyamun menurut saya, karena dikatakan di situ ia sendiri mengabdikan dirinya kepada doa dan amal kasih.
Karena tidak mungkin seseorang yang melakukan itu dalam dua ini ya, nggak mungkin menurut saya itu kalau Karena dari kan di sini kata-kata itu dikatakan dia. kafir, karena di atas kafir ini Yo, kan kita oke nggak lah tahu di dikatakan dalam. kafir, yo karena dia tidak bukan pengikut Kristus kan. Pada zaman itu kan orang Romawi kan pada umumnya memang kafir. Kalau orang Yahudi dikatakan memang dia menjalankan hukum Taurat. Tetapi kalau dia seorang Romawi tentu dia kafir. Dia membaca dewa-dewa dia pasti. Tetapi cara hidupnya tidak menjalankan itu. Cara hidupnya itu dia mengabdikan diri pada doa dan amal kasih. Kalau saya membacanya dari atas itu cerita itu bahwa Cornelius berada di dalam sarang penyamun. Sarang penyamun di mana? Tentara penjajah ini. Itu yang barisan tentara penjajah yang menjalankan kekerasan dan pelecehan. Tetapi ia sendiri mengabdikan dirinya pada doa dan amal kasih. Memang dia kafir, tapi dia menjalankan itu gitu loh. Menurut aku sih. Iya, Nggak tahu. Dia bagian dari, dia bukan di sarang penyamun, dia bersama dengan kelompok apa? Iya, dia kan termasuk dia berada di penjajah barisan kan? itu. Dia menjadi seorang tentara di situ, tetapi dia tidak menjalankan itu. Yang dia jalankan, ia sendiri mengabdikan diri pada doa dan amal kasih. Nanti kita tanya Cornelius kalau ketemu. Coba dibaca nanti. Ayo, karena ini aku membacanya dari bahasa, bukan dari apa-apa, dari bahasanya. Saya tidak melihat tentang siapanya dia, karena aku juga tidak begitu mengerti tentang Cornelius. Cuman dari bahasanya saya menelitinya. Oke, dilanjut enggak apa-apa. Yuk. Oke. Nomor 23. Karena memang di sini akhirnya karena di sini juga kata-kata dia atas karena masih mungkin juga karena di bawahnya sini dia mengembangkan kehubungan dengan Tuhan dan peduli terhadap sesamanya. Iya, itulah makanya. Lanjut lu dah, nomor 23. Oh ya. Oh, guyu iki. Ora, karena aku masih membaca itu. Dalam artian aku kan belum ngeh. Ini baru standar stay. Sang Rasul sungguh-sungguh sangat terganggu dan sementara ia bertanya-tanya tentang makna dari apa yang telah terjadi. Orang-orang yang dikirim Cornelius tiba dan Roh memberi petunjuk kepadanya bahwa mereka adalah utusannya. Petrus menyambut para utusan dengan kata-kata yang mengingatkan akan kata-kata Yesus di Taman Getsemani. Akulah yang kamu cari. Kisah 10 ayat 21. Ini adalah sebuah pertobatan yang benar dan sesungguhnya suatu perjalanan yang menyakitkan, tetapi sangat bermanfaat, yaitu harus meninggalkan kategori-kategori budaya dan agamanya sendiri. Petrus bersedia makan bersama orang-orang kafir. Makanan yang selalu dianggapnya terlarang. Ya, sebelum ke halaman berikutnya, di sini mana? Ada catatan kah? Yang bawah menceritakan, ini kan tadi dari judulnya ada 2 orang ya. Jadi yang bawah menceritakan mengenai Petrus yang biasa hidup lurus-lurus dengan agamanya, tetapi dia justru harus berhadapan dengan orang-orang kafir yang memang makanannya selalu dianggap terlarang menurut orang Yahudi. Pertobatan itu. Memberikan apa ya, kelonggaran menurut aku sih dia itu. Mungkin dia biasa dengan situasi saklek. Enggak, sekarang ini Ludo dari tulisan ini yang namanya stabilo. Kamu jangan buat cerita sendiri. Iki apa yang di stabilonya ini nah. Ya itu tadi sudah kan stabilo kan? Stabilo udah. Oke. Sudah oke. Lanjut. Dan mengakuinya sebagai sarana hidup. Pelan-pelan. Ya, dan mengakuinya sebagai sarana hidup dan untuk bersekutu dengan Allah dan sesama. Justru dalam perjumpaan dengan orang-orang menyambut, melakukan perjalanan bersama, dan memasuki rumah mereka, Petrus menyadari arti penglihatannya. Tidak ada satu manusia pun yang tidak layak di mata Tuhan.
Dan perbedaan yang ditetapkan oleh pemilihan tidak menyiratkan kecenderungan eksklusif, melainkan pelayanan dan kesaksian dari luarnya semesta. Ya, ini sudah apa? Sudah di bold ini. Tidak ada satu manusia pun yang tidak layak di mata Tuhan, dan perbedaan yang ditetapkan oleh pemilihan tidak menyiratkan kecenderungan eksklusif, melainkan menunjukkan pelayanan dan kesaksian dari luarnya semesta, luasnya semesta. 24. Baik Cornelius maupun Petrus melibatkan orang lain dalam perjalanan pertobatan mereka, menjadikan orang lain sebagai rekan seperjalanan mereka. Tindakan kerasulan ini menyempurnakan kehendak Allah dengan menciptakan komunitas, menghancurkan penghalang-penghalang, dan mempromosikan perjumpaan. Sabda memainkan peran sentral dalam perjumpaan antara dua tokoh utama ini. Cornelius mulai dengan membagikan pengalamannya, Petrus mendengarkan, dan kemudian pada gilirannya berbicara tentang apa yang telah terjadi padanya dan bersaksi tentang betapa dekatnya Tuhan yang pergi keluar menemui orang-orang secara individual untuk membebaskan mereka dari hal-hal yang membuat mereka menjadi tawanan si jahat dan menghina kemanusiaan. Lihat Kisah 10 ayat 38. Oke, ada tambahan yang mau digarisbawahi? Sementara belum. Ini sih, Manut aku. ada membagikan, Aku belum. Stay. membagikan peran, mendengarkan, baru berbicara. Bentuk berkomunikasi ini mirip. Bentar. Iya. Oke. Udah terakhir tadi ya? Iya. Oke. Tapi nggak tahu di bawahnya ada nggak? Nggak ada. Bentuk berkomunikasi ini mirip dengan yang akan diadopsi Petrus di Yerusalem ketika orang-orang beriman yang bersunat mengkritik dan menuduhnya telah melanggar norma-norma tradisional. Perhatian orang-orang ini tampaknya terlalu fokus pada norma-norma itu dan mengabaikan pencurahan roh. Engkau memasuki rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama mereka. Ketika konflik terjadi, Petrus melaporkan apa yang terjadi padanya. Reaksi-reaksi kebingungan, ketidakpahaman, dan perlawanannya. Laporan ini justru akan membantu para teman bicaranya yang awalnya agresif dan keras kepala, berubah mau mendengarkan dan menerima apa yang terjadi. Kitab suci akan membantu untuk menafsirkan maknanya. Demikian juga Konsili Yerusalem. Lewat sebuah proses discernment, yaitu mendengarkan bersama bisikan Roh Kudus. Proses Ini juga nih apa tadi berubah, ada perubahan. berubah. Mendengarkan dan menerima apa yang terjadi. Apa yang terjadi. Ini halaman 30. Ini banyakan kosongnya nih. Gambar ya, tapi ada maksudnya pasti. Sinodalitas dalam aksi, jalan berkonsultasi dengan umat Allah. Diterangi oleh sabda Tuhan dan didasarkan pada tradisi, jalan sinodal berakar pada kehidupan konkret umat Allah. Sesungguhnya jalan ini menghadirkan kekasan yang juga sumber daya yang luar biasa, yaitu objeknya sinodalitas dan juga metodenya. Dengan kata lain, jalan sinode merupakan tempat konstruksi atau pengalaman yang dijadikan contoh, yang memungkinkan untuk segera memetik hasil dari dinamika yang diperkenalkan kepada komunitas Kristiani oleh perubahan progresif sinode.
Di sisi lain, sinode hanya mengacu pada pengalaman sinodalitas yang dihidupi pada level dan dengan tingkat intensitas berbeda. Unsur-unsur berharga untuk menegaskan arah, untuk terus bergerak ditawarkan oleh kekuatan-kekuatan dan pencapaian-pencapaian mereka, dan pada keterbatasan dan kesulitan mereka. Tentu saja, di sini acuan dibuat berdasarkan pada pengalaman yang digerakkan oleh perjalanan sinode saat ini. Tetapi juga pada mereka yang telah mengalami aneka bentuk perjalanan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan jika istilah sinodalitas tidak dikenal atau digunakan. Oke? Ya. Pertanyaan Ya, aku mendasar. sekarang. Oke. Kamu yang yang menstabilo. Pertanyaan mendasar. Pertanyaan-pertanyaan mendasar yang memandu konsultasi umat Allah ini, sebagaimana disebutkan di awal, adalah sebagai berikut. Gereja sinodal dalam mewartakan Injil berjalan bersama. Bagaimana berjalan bersama ini terjadi dalam gereja partikularmu saat ini? Saat ini, seturut ajakan Roh Kudus, apakah langkah-langkah yang harus kita ambil untuk bertumbuh dalam perjalanan bersama kita? Agar dapat menjawab, Anda diminta untuk A. Bertanya pada diri sendiri pengalaman-pengalaman apa yang menarik perhatian sebagai pertanyaan dasar dalam gereja partikularmu. B. Membaca kembali pengalaman-pengalaman itu secara lebih mendalam. Sukacita apa yang ditimbulkannya, kesulitan dan hambatan apa yang ditemui, luka apa yang ditunjukkan, wawasan apa yang telah diperoleh. Ya. Apa sih gereja partikular itu? Gereja partikular itu keuskupan. Oh. Kan ada gereja universal. Hmm. Partikular itu keuskupan. Ini pertanyaan yang dikasih di paroki ya? Iyalah. C. Mengumpulkan buah-buah untuk dibagikan. Di mana dalam pengalaman-pengalaman itu suara roh bergema, apa yang diminta roh dari kita, poin-poin apa yang harus diteguhkan, prospek-prospek perubahan, langkah-langkah apa yang harus diambil, di mana kita catatkan kesepahaman kita, jalan apa yang terbuka bagi gereja partikular kita. Ya, jadi bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas ini 3 caranya ya. Bertanya pada diri sendiri, membaca kembali pengalaman-pengalaman, melihat pengalaman-pengalaman, kemudian mengumpulkan buah-buah, ya buah-buah roh artinya yang dibagikan. Beberapa artikulasi berbeda dari sinodalitas. Dalam doa, refleksi, dan sharing yang dibangkitkan oleh pertanyaan mendasar, baiklah kita ingat 3 level di mana sinodalitas diartikulasikan sebagai dimensi konstitutif gereja. Level gaya yang dipakai oleh gereja untuk hidup dan berkarya sehari-hari. Pada level ini, gereja mengungkapkan hakikatnya sebagai umat Allah yang berjalan bersama dan berkumpul dalam persekutuan yang terpanggil oleh Tuhan Yesus dalam kuasa Roh Kudus untuk mewartakan Injil. Gaya ini diwujudkan di setiap tingkatan melalui komunitas yang mendengarkan sabda dan merayakan Ekaristi, lewat persaudaraan persekutuan dan tanggung jawab bersama, serta partisipasi seluruh umat Allah dalam hidup dan misinya, dan yang membedakan antara berbagai pelayanan dan peran.
Ini itu kehidupan jemaat pertama ya. Jemaat pertama. Level struktur-struktur dan proses-proses gerejawi. Pada level ini, gereja diatur juga dari sudut pandang teologis dan kanonik, di mana hakikat sinodalnya diungkapkan secara institusional di tingkat lokal, regional, dan universal. Ntar aku lagi nge-save juga supaya jangan sampai hilang apa yang digaris bawahi. Oke. Level proses-proses dan event-event atau acara-acara sinode. Pada level ini, gereja diundang oleh otoritas yang berwenang untuk bersinode menurut prosedur khusus yang diatur oleh tata tertib gerejawi. Kayaknya sudah ya, ini bahwa tadi bahwa sinode kita ada 3 level ya. Level gaya yang dipakai oleh gereja yang untuk hidup dan berkarya sehari-hari, kemudian level struktur dan proses-proses gerejawi, dan yang terakhir level proses dan event-event acara. Berarti ada dalam rangka sinode itu banyak banyak acara, banyak kegiatan. Secara logis, level-level ini memang berbeda, tetapi ketiganya saling merujuk satu sama lain dan harus disatukan secara koheren. Kalau tidak, akan menimbulkan kesaksian kontra yang akan merusak kredibilitas gereja. Sungguh, jika tidak diwujudkan dalam struktur-struktur dan proses, gaya sinodalitas akan dengan mudah terdegradasi dari level intensi-intensi dan keinginan ke tingkat sebuah retorika, sementara proses-proses dan kegiatan-kegiatan, jika tidak dijauhi oleh gaya yang memadai, akan menjadi formalitas kosong. Makanya bingung juga ya bahasanya ya, dijiwai gaya ya, dijiwai oleh gaya ya. Oh ya. Maksudnya kalau yang proses yang A itu tadi mungkin formalitas kosong arahnya kalau tidak dijiwai dengan benar. Kemudian yang teologi mungkin akan mengarahkannya sekedar retorika mungkin kalau tidak tadi disatukan dalam 3 hal tadi. Mungkin itu maksudnya. Ini bahasa ini loh, tidak dijiwai oleh gaya yang memadai. Gaya maksudnya ya apa ya? Style. Jika tidak dijiwai oleh gaya yang memadai, maksudnya Itu gaya oleh gaya yang seharusnya dari 3 orang, dari 3 level tadi. Maksudnya yang sesuai gitu, yang memadai, yang sesuai dengan ketiganya itu. Kalau enggak cuma formalitas. Wacana. Ya, nomor 28 dibacakan oleh Ibu Lucy. Silakan. Teng-tong-teng. Selanjutnya, dalam membaca ulang pengalaman, perlu diingatkan bahwa berjalan bersama dapat dipahami dari 2 perspektif berbeda yang saling terkait erat satu sama lain. Perspektif pertama, melihat kehidupan internal gereja-gereja partikular, hubungan antara unsur-unsur pembentukannya atau pertama-tama dan terutama antar umat beriman dan para gembalanya, juga melalui badan-badan partisipatif yang diatur oleh hukum gereja, termasuk sinode keuskupan, dan komunitas-komunitas di mana umat dibagi atau terutama paroki, kemudian mempertimbangkan hubungan antar para uskup dan dengan uskup Roma, juga melalui badan-badan perantara sinodalitas atau sinode para uskup dari gereja patriarkat. Apa itu gereja patriarkat? Nanti baca dulu. Oh iya. Dan gereja-gereja dari Keuskupan Agung Utama. Dewan Hierarki dan Majelis Hierarki Gereja-gereja Sui Juris ya, untuk Gereja Timur dan Konferensi para Uskup dengan ekspresi nasional.
Hanya gereja patriarkat itu patri itu kayak bapak-bapak gereja deh. Aku juga nggak begitu apa pas terjemahkan itu. Gereja patriarkat dan gereja-gereja kudus. Carilah. Aku nak nanya dulu ini. Kadang kita memang nggak ngerti semuanya ya. Misalnya kayak yang gereja di luar Roma, itu mereka juga ada uskup-uskupnya kah? Yang itu, yang apa, yang gereja timur, yang Iya, gereja timur itu kali maksudnya ya itu ya. Yang apakah mereka ada uskupnya juga gitu loh maksudku? Ya, ada kali ya. ada sih, ada. Ada ya. Oh, mungkin itulah mungkin maksudnya dari para uskup dari gereja patriarkat dan gereja-gereja dari Keuskupan Agung Utama, Dewan Hierarki dan Majelis Gereja-gereja Suyuris untuk gereja timur tadi kan? Jadi selain gereja-gereja kita maksudnya gereja barat. Ya, nanti ditanya. Patriarkat, ya patriarkat. Ini kan hanya masih perkiraan ya. Nanti tanyakan Iya, yang tapi kan bagian harus ahli jelas gereja. maksudnya. Enggak, lihat nanti lihat cari di hunting lah, hunting di internet. Oh, yes. Sip. Lanjut. Habis? Belum. Jadi tadi dua itu intinya itu ya Mujio. Gereja gereja internal dan gereja luar ya. Maksudnya kebersamaan universal yang tadi ya, timur barat ya. Ya kan tadi masih bicara 3 level itu kan. 3 level itu dikatakan bahwa mereka berbeda level itu. Tetapi bahwa ketiganya itu adalah dikatakan saling merujuk satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan ya tidak memberi warna lagi tadi. Yang gaya tadi nih, gaya ini nih. Gaya yang tidak memadai, gaya yang memadai ya. Tidak ini bahwa membaca ulang tadi kan salah satu kan membaca ulang pengalaman. Nah, itu kan dalam konteks berjalan bersama. Nah, berjalan bersama ini juga melibatkan gereja barat dan gereja timur. Ya. Oke. Baik untuk ini kan internal ya kan, internal gereja-gereja partikular ya berarti kan keuskupan. Ya, iya. Yuk lanjut sih. Loh, kok Muji heng? Apa? Oh, gambarmu tuh kok nggak bergerak-gerak maksudnya? Tempat aku bergerak gimana? Tempat aku bergerak ya? Tempat aku bergerak. Lanjut lu sih. Jangan matamu yang nggak bergerak nih. Terkesima. Lanjut. Tadi udah beliau. Ayo. Dari sini kemudian meluas ke cara-cara di mana setiap gereja partikular mengintegrasikan dalam dirinya kontribusi dari berbagai bentuk kehidupan monastik, religius dan hidup bakti, asosiasi dan gerakan awam, lembaga gerejawi dan berbagai jenis institusi gerejawi atau sekolah, rumah sakit, universitas, yayasan, organisasi amal dan bantuan, dan lain-lain. Akhirnya, perspektif ini juga mencakup hubungan dan inisiatif bersama dengan saudara dan saudari dari denominasi Kristen lainnya, yang dengan kita berbagi karunia pembaptisan yang sama. Ini gerakan ekumenis. Sonia, kenapa resen? Ada pertanyaan? Kenapa? Kamu ada tanda resen. Anton mau tanya? Enggak. Oh, Oke. Udah, oke lanjut. Perspektif kedua. Lucy. Perspektif kedua mempertimbangkan bagaimana umat Allah berjalan bersama dengan seluruh keluarga manusia. Dengan demikian, pandangan kita akan berfokus pada keadaan relasi-relasi, dialog, dan kemungkinan rencana bersama dengan pemeluk agama lain, dengan orang-orang yang jauh dari iman,
serta dengan lingkungan dan kelompok sosial tertentu, dengan institusi-institusi mereka atau dunia politik, budaya, ekonomi, keuangan, tenaga kerja, serikat pekerja, dan asosiasi bisnis, organisasi, non-pemerintah, dan masyarakat sipil, gerakan populer, berbagai jenis kelompok minoritas, orang miskin, dan terpinggirkan, dan lain-lain. Jadi udah mencakup ya internal, kemudian dengan gereja-gereja lain, Gereja. denominasi lain, dan juga dengan orang-orang yang tidak dibaptis. Ini kayak Nostra Aetate ya jadinya. Ya, Nostra Aetate kalau yang dengan denominasi berarti UR. Iya. Ini halaman berapa? Sebentar, ini halaman berapa ini? Halaman Sampai Tadi halaman 28, 29. Ini halaman berapa nih? Halaman 32. Oh, kita sampai halaman 35. Ya. Oke. Kita lagi. 2, 3, 4, 35. Sudah ya? Oh, ya. Masih sekali lagi ya? Masih. Oh. Masih Anton. ini 10. Bisa lihat Bisa kan, nggak, Anton? Anton? Anton kecil. Pakai HP apa pakai laptop? Pakai HP tapi bisa saya baca di sebelah sini. Oke. Oke. Sip. Anton nomor 30. 10 tema inti yang dieksplorasi. Kami menunjukkan 10 tema inti yang mengartikulasikan berbagai aspek sinodalitas yang hidup untuk membantu menyoroti berbagai pengalaman dan untuk dapat berkontribusi dengan cara yang lebih kaya dalam konsultasi ini. Ke-10 tema ini harus disesuaikan dengan konteks lokal yang berbeda-beda dan dari waktu ke waktu diintegrasikan, dijelaskan, disederhanakan, dan diperdalam dengan memberi perhatian khusus kepada mereka yang lebih banyak mengalami kesulitan dalam berpartisipasi dan menanggapi. Buku pegangan yang menyertai dokumen persiapan ini menawarkan alat, rencana perjalanan, dan saran karena kelompok pertanyaan yang berbeda dapat secara nyata menginspirasi momen-momen doa, formasi, refleksi, dan pertukaran. Satu tema teman perjalanan. Dalam gereja dan dalam masyarakat, kita berdampingan di jalan yang sama. Dalam gereja lokalmu, siapa yang berjalan bersama? Ketika kita mengatakan gereja kita, siapa yang menjadi bagian darinya? Siapa yang mengajak kita berjalan bersama? Siapa pendamping perjalanan, termasuk mereka yang berada di luar batas gerejawi? Orang-orang atau kelompok mana yang tinggal secara tegas atau nyata? 2. Mendengarkan. Mendengarkan adalah langkah pertama. Langkah ini membutuhkan pikiran dan hati yang terbuka tanpa prasangka. Kepada siapa gereja partikular kita perlu mendengarkan? Bagaimana dengan kaum awam, terutama kaum muda dan perempuan? Apakah mereka didengarkan? Bagaimana kita mengintegrasikan kontribusi orang-orang hidup bakti? Ruang apa yang tersedia untuk suara minoritas yang tersingkir dan yang dikucilkan? Apakah kita mengidentifikasi prasangka dan stereotip yang menghalangi pendengaran kita? Bagaimana kita mendengarkan konteks sosial dan budaya di mana kita hidup? Ya, ini berarti tema ya, ada 10 tema, ini tema kedua ya. Ketiga, berbicara. Semua orang diundang untuk berbicara dengan berani dan terus terang, yaitu dengan mengintegrasikan kebebasan, kebenaran, dan kasih. Bagaimana kita mempromosikan gaya komunikasi yang bebas dan otentik
dalam komunitas dan organisasi-organisasinya tanpa duplikasi dan oportunisme, dan bagaimana juga promosi kita dalam kaitannya dengan masyarakat di mana kita menjadi bagiannya, kapan dan bagaimana kita bisa mengatakan apa yang penting bagi kita, bagaimana hubungan dengan sistem media, bukan hanya media Katolik, siapa yang berbicara atas nama komunitas Kristen, dan bagaimana mereka dipilih. Terus merayakan. Perjalanan bersama hanya mungkin jika didasarkan pada mendengarkan sabda dan perayaan Ekaristi. Bagaimana doa dan perayaan liturgi menginspirasi dan mengarahkan perjalanan bersama kita. Bagaimana doa dan perayaan liturgi menginspirasi keputusan-keputusan yang sangat penting. Bagaimana kita mendorong partisipasi aktif semua umat beriman dalam liturgi dan pelaksanaan fungsi pengudusan. Apakah ada ruang yang disediakan untuk pelatihan bagi para lektor dan akolit? Kelima, bertanggung jawab dalam misi. Sinodalitas adalah untuk melayani misi gereja, di mana semua anggotanya dipanggil untuk berpartisipasi. Karena kita semua adalah murid para misionaris, bagaimana setiap orang yang dibaptis dipanggil untuk menjadi pelaku utama dalam misi. Bagaimana komunitas mendukung anggotanya yang berkomitmen untuk melayani masyarakat, komitmen sosial dan politik dalam penelitian ilmiah dan pengajaran, dalam mempromosikan keadilan sosial, dalam perlindungan hak asasi manusia, dan dalam merawat rumah bersama, dan lain-lain. Bagaimana Anda membantu mereka untuk menghidupi komitmen ini dalam cara berpikir misi? Bagaimana penegasan tentang pilihan-pilihan yang berhubungan dengan misi dibuat dan siapa yang berperan serta di dalamnya? Bagaimana pelbagai tradisi berbeda? Bagaimana? Lari. Sorry, lari kemana ini? Tadi dulu. Iya, ini lari kemana? Bagaimana berbagai tradisi berbeda? Kalau itu yang di HP ini saya tidak lihat semua. Sudah sih. Kayaknya udah selesai nih, kita halaman 30. Ini udah halaman 36 nih, udah untuk apa Selasa yang akan datang. Dialog tidak ya? Sampai ini dulu, kita sampai yang ke 8. Ini apa ke atas ini 6 minggu depan, Selasa depan. Oh, jadi sampai 5 ya? Ya. Atau mau dilanjut? Sampai berapa ini? Sampai berapa? Sampai 10 tema. Nah, udah selesaiin dulu aja ini. Oke, Iya, siap. 10 tema. Sudah tadi nih. Masih Yang ke-6. Sekarang yang ke-6. Gantian. Jelas. Dialog dalam gereja dan masyarakat. Dialog Biasa adalah aja jalan kali pertemuan masyarakatnya. sebagaimana keheningan dan penderitaan. Dialog juga mampu mengumpulkan pengalaman orang-orang dan kelompok orang. Manakah tempat dan modal berdialog di dalam gereja partikuler kita? Bagaimana perbedaan visi, konflik, dan kesulitan ditangani? Bagaimana kita promosikan kerjasama dengan keuskupan yang berdekatan dengan komunitas-komunitas religius dan asosiasi serta gerakan kaum awam dan lain-lain? Pengalaman dialog dan komitmen bersama apa yang kita miliki dengan penganut agama lain dan dengan mereka yang tidak menganut agama tertentu? Bagaimana gereja berdialog dan belajar dari sektor masyarakat lain, dunia politik, ekonomi, budaya, masyarakat sipil, kaum miskin? Banyak pertanyaannya. Semua bertanya semua. Iya, dan susah menjawab.
Nomor 7, dengan denominasi Kristen lainnya. Dialog antar umat Kristiani yang berbeda, pengakuan iman yang disatukan oleh satu pembaptisan, memiliki tempat khusus dalam perjalanan sinode. Hubungan apa yang kita miliki dengan saudara dan saudari dari denominasi Kristen lainnya? Bidang mana yang mereka pedulikan? Buah-buah apa yang telah kita ambil dari perjalanan bersama ini? Apa saja kesulitannya? 8. Kewenangan dan partisipasi. Gereja sinodal adalah gereja yang partisipatif dan bertanggung jawab. Bagaimana kita mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, cara mencapainya, dan langkah-langkah yang harus diambil? Bagaimana otoritas dijalankan di dalam gereja partikular kita? Bagaimana dipraktekkan kerja tim dan tanggung jawab bersama? Bagaimana pelayanan awam dan asumsi tanggung jawab umat beriman dipromosikan? Bagaimana badan-badan sinodal berfungsi pada tingkat gereja partikular? Apakah mereka memiliki pengalaman yang bermanfaat? 9. Silakan Ibu Lucy. Memahami dan memutuskan. Dalam gaya sinodal, keputusan dibuat melalui discernment berdasarkan konsensus yang mengalir dari ketaatan bersama kepada Roh Kudus. Kita bersama dapat membedakan dan memutuskan dengan prosedur dan metode apa, bagaimana prosedur dan metode ini dapat ditingkatkan dalam komunitas yang terstruktur secara hierarkis, bagaimana kita mempromosikan partisipasi, bagaimana kita mengartikulasikan tahap konsultatif dengan musyawarah dan proses pengambilan keputusan dengan saat pengambilan keputusan, bagaimana dan dengan alat apa kita mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. 10. Membina diri dalam sinodalitas. Spiritualitas berjalan bersama dijadikan sebagai prinsip pendidikan bagi pembinaan pribadi manusiawi dan Kristiani, keluarga dan komunitas. Bagaimana kita membina orang, terutama mereka yang memegang peran tanggung jawab dalam komunitas Kristen, untuk membuat mereka lebih memiliki kemampuan dalam berjalan bersama, saling mendengarkan satu sama lain, dan terlibat dalam dialog. Pembinaan apa yang kita tawarkan untuk discernment dan pelatihan atas kewenangan? Alat apa yang dapat membantu kita membaca dinamika budaya yang kita hayati dan dampaknya terhadap gaya gereja kita? Menarik loh cerita itu. Muncul semateng masa Urung, aku Cerita nyambi pertanyaan. oke, tapi menarik sekali itu kalimat itu. Kayaknya sudah ini sampai situ Sudah. aja, ini kita sambung Ya, cukup. pekan depan ya. Yo. Yes. Ngomong-ngomong itu pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab apa tidak toh? Ini kan dokumen persiapan. Kita menjawabnya adalah yang dari CEMIS. Kalau yang dapat dari paroki, ya jawab sesuai yang diberikan dari paroki. Oh begitu. Jadi ya kan sudah. apa yang ada di sini ini kan diterjemahkan di dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kelompok sasaran. Oh ya. Ya kan kelompok sasaran seperti kita tarekat hidup bakti sudah dapat kan kemarin yang sekular. Yang paroki kemungkinan juga sudah dapat bentuknya yang berbeda lagi. Tuh. Oke. Siap. Terima kasih. Oke. Nah, berarti kita malam Minggu Jumat ya. Jumat itu misa Memorial Day yang belum mengirimkan nama-nama yang mau didoakan, masih ada waktu. Kemudian malam Minggu berarti kita ada Lectio Divina bagian aku. Kemudian Selasa depan Selasa depan kita masih melanjutkan. Kemudian 4-5 Desember itu
ongoing formation. Lalu mulai Januari kita sudah rekoleksi lagi. Ingat ya siapa bulan apa ya, masih ada catatannya kan? Lali. Kebanyakan lupanya. Dibuka catatannya. Mulai hunting ya. Nah itu dia. Mulai hunting pembimbing. Oke. Muji, Ya, aku mau bertanya ini. Saya belum nyari romo pembimbing untuk retret. Kemarin kan temanya satu kan tentang statuta, kalau Romo Harnasa oke, ternyata beliau begono. Terus yang kedua itu apa temanya ya? Lali aku. Iya, catatannya. Tak cari-cari ketemu. Memang aku membawa catatan kemana-mana. Tak cari-cari nggak ketemu. Dengan HP ku harus ketemu, dicari. Berarti kamu nggak rawat itu. Tak rawat. Syukurin. Dia aja masih hutang sama aku aja sampai sekarang nggak ingat tuh hutang dia tuh apa. Aku tidak akan mengingatkan. Pokoknya hutangmu apa yang belum dilaksanakan bersama dengan aku. Apa ya? Diingat. Ya, kita apa ini ya? Ji, retret apa sih teman-teman retret apa ya? Tolong dong, hilang aku. Pokok lihat, cari sampai ketemu. Berkali-kali dikirim. Iya. Makanya kalau membersihkan grup itu yang penting-penting diberi tanda bintang supaya tidak terhapus. Nggih, Paduka. Cari apa? Ini yang pertama. Apa? Gimana formasionnya? Aku belum tradure sama sekali. Ya cobalah. Tidak, maksud aku ya aku tetap mencoba, tapi nanti aku minta tolong dikoreksi ya. Ya kalau ngirimin aku dikoreksi, aku dikirimin juga bahasa Italinya. Kamu kasihkan bahasa Indonesia. Nah, aku mau koreksi, mau membandingkan dari apa. Jadi kalau namanya koreksi itu, bahasa itunya dikirimin juga supaya pembandingnya. Ini kalau nggak ada teks aslinya lah, aku mau koreksi apanya. Oh iya. Kakek aku kirimi dulu yang Italinya deh. Siapa tahu Muji mau bantu. Aku nggak sanggup lagi nih soalnya. Jangan siapa tahu aku juga lagi penuh ya. Iya, tapi mak mano kakek, kasihan lah kalau ini tidak terlaksana, aku tidak ini lagi. Tidak apa. Ya kita tutup dulu, kita tutup dulu. Tutup dengan doa. Nah, karena nanti ada satu hal yang mau saya sampaikan sehubungan dengan pesan dari Romo Wahyu. Tapi kita tutup dulu, nanti kita tidak rekam sih untuk pembicaraan itu. Silakan Ludo untuk memimpin doa penutup dengan doa malam. Dong, jangan aku nyambi masak Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang ada di surga, pada malam hari ini kami menghadap Engkau. Kami mengucap syukur atas penyelenggaraan-Mu pada siang hari tadi. Bapa, kami sadar bahwa kami manusia lemah. Maka berilah kami hati yang tulus dan jujur untuk melihat dan membuka kekurangan-kekurangan kami di hadapan-Mu. Berilah kami karunia tobat agar dapat menyesali semua dosa kami dengan tulus. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Bapa, kami berterima kasih karena rahmat pengampunan yang telah membebaskan kami dari kuasa kegelapan. Dalam sukacita pengampunan ini, kami teringat akan semua orang yang hidupnya masih dikuasai kegelapan. Utuslah Putra-Mu ke tengah mereka sebagai terang sejati yang menghalau kegelapan. Semoga mereka semua terbuka untuk menerima terang Putra-Mu, dan Kau masukkan ke dalam kerajaan terang.
Ya Bapa, berilah kami hati yang damai dan malam yang tenang. Apapun yang terjadi, semoga kami percaya dan pasrah pada kebijaksanaan. Semoga besok pagi kami boleh bangun dengan tenaga dan semangat yang baru untuk memuji Engkau. Amin. Mari kita bersama-sama kita doakan doa persembahan diri. Doalah Allahku, kepadamu, kepadamu kupersembahkan istirahat kami pada ini malam ini dalam persatuan dengan Yesus melalui Bunda Maria dan dalam semangat cinta kasih demi kedatangan kerajaan-Mu di dalam dunia. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Dan dan Putra dan Roh Amin. Kudus. Amin. Selamat malam. Amin. rekamannya lalu aku mau menyampaikan pesan dari Romo